Thank you banget teman-teman udah datang. Selamat ulang tahun Dorothy dan Kak Mike. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita doa dulu kali ya. Oke, Kak Titin aku persilakan. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak juga untuk Dorothy dan Michael yang sudah mengundang kami berbagi kebahagiaan di siang hari. Oh ya guys. Ya terima kasih banyak. Makan siangnya juga Dorothy dan Mike. Sering-sering ya. Tapi tadi Dorothy bilang sih sama Michael setelah ini ada kayak seperti door prize gitu. Jadi tolong jangan berpindah kursi ya gitu. Kayaknya ada nomor-nomornya di bawah situ. Iya, jangan sampai ada, bener kan? Ya, jadi ini saya kasih tahu awal-awal supaya jangan. Oh gitu ya, oh ya. Oke guys, kita akan memulai ibadah lagi, maaf ya. Udah mau khotbah nih aku. Keseringan ibadah. Oke, kita berdoa, sama-sama mengucapkan Beshem Ha'af bin Berwa Kodes Elohehat. Tuhan, pada siang hari ini sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami hari yang baik, Engkau memberikan kami cuaca yang baik juga Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di sini berbagi kebahagiaan dengan Dorothy dan Michael Tuhan yang beberapa hari yang lalu telah berulang tahun. Dan ini kami Bapak, kami akan merayakannya karena kami percaya juga bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga dalam perayaan kami ini kami juga boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelumnya aku juga mau terima kasih buat Doti dan Kak Mike yang udah ngebantu-bantu. Selama pelayanan Doti jadi WL terus menerus ya, apalagi pas zaman pandemi ya, itu Dorothy sendiri sama Kak Putro. Dan itu dia. Amin. Oke, untuk Kak Michael juga thank you banget Kak udah ngebantu buat kamera dan segala macam. Nah, maka dari itu kita ada persembahan buat kalian berdua, boleh dibantu? Sambil ini dibuka, nanti kita sambil nyanyi happy birthday ya teman-teman. Siapa yang buka nih? Oke, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ganti lagunya dong. Kita ganti lagunya. Istimewa di hati selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita Hidup masing-masing ingatlah ini. kamu sangat berarti. Istimewa di hati selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita tak hidup masing-masing ingatlah ini. WL banget. Kamu sangat berarti. Istimewa di hati selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita Hidup masing-masing ingatlah ini. Yeay. Jadi Kawate, jadi hari ini kita mau merayakan farewell untuk Kawate. Jadi yang awalnya kita mengajak dalam rangka ulang tahun Doti dan Kak Mike, semua itu adalah hanya tipu kebohongan. belaka. Jadi kita semua di sini datang untuk Kawate, kita mau merayakan sama-sama farewell untuk Kawate. Jadi ini persembahan dari kita semua di sini. Mantap. Oke.
Mau foto dulu ya? Oke, kita foto dulu ya. Tunjuk kawatenya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa kembali dulu ke tempat duduknya karena acara belum selesai. Oke, jadi karena kita sudah tahu acara hari ini kita farewell untuk Kawate. Kawate kan tanggal 26 ya Kak, udah mau berangkat. Mungkin ada dari teman-teman, ada kesan-pesan mungkin yang mau disampaikan di sini untuk Kawate, ya kan? Mumpung acara kita nih kan pas banget nih. Betul banget. Ada nggak? Oke, boleh ya, boleh pilih. Mau aja pilih? kali ya. Wah, boleh dipilih. Boleh Rema pilih dulu. Boleh dipilih. Oke, Kak Michael mau pilih siapa nih Kak Loh, Michael? jadi aku yang pilih duluan. Karena Dian yang tadi mengusulkan, Dian duluan aku tunjuk. Silakan Dian. Sini dong, maju Dian di sini. Ceritakan kesan pesan mungkin yang selama ini Dian sama dengan Kawate. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak banget buat Kawate Iya. karena aku di sini udah dari kecil. Wah, sedih banget jadinya. Dari kecil sampai sekarang itu Kawate selalu ngebimbing aku dan aku bisa sampai sekarang bertumbuh dengan baik dan juga menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu juga karena bimbingan dari Kawate. Apalagi ya? Aku juga bisa deket sama kakak-kakak yang gereja di sini. Juga awalnya dari Kawate. Aku selalu, bukan apa ya? Kawate tuh benar-benar jadi seorang sosok yang menjadi inspirasi aku untuk di gereja ini, untuk selalu rajin pelayanan dan juga selalu bikin aku untuk terus semangat. Mungkin kalau Kawate udah kalau mungkin Kawate udah pergi nanti nggak tahu deh saya gimana. Tapi aku thank you banget buat Kawate yang selalu sabar. Dulu juga kayaknya aku pernah deh marah-marah sama Kawate. Kayaknya pernah deh. Tapi Kawate selalu sabar ngadepinnya, atau kadang aku juga yang masih nggak terlalu bertanggung jawab di pelayanan aku, kayak misalkan contohnya aku telat dan lain-lain dan kurang memberikan yang terbaik, tapi Kawate selalu mengajari untuk kayak it's okay, you can do it, terus menerus selalu terus berusaha. Dan juga aku belajar juga bahwa kita pelayanan itu bukan untuk apa ya, bukan untuk pribadi ataupun kayak cuman buat buat apa ya, buat kayak nunjukin oh gue pelayanan gitu, itu enggak, tapi emang untuk benar-benar buat Tuhan gitu. Dan thank you banget buat Kawate dan I will miss you. Mantap. Keren banget ya kesaksiannya membuat para penonton menangis. Iya nih, yang nangis semuanya kayaknya. Iya. Musik sedih tetap konsisten ya. Musiknya tetap yang itu. Iya. Ayo, teman siapa mungkin? Boleh. Ada yang mau? Ada yang mau maju? Anaknya? Yuk, siapa yuk? Boleh. Mungkin Hana kali ya yang lagi nangis. Ye. Ayo. Boleh Lintang dan Hana langsung. Tadi aku udah cukup sedih, tapi aku nggak mau menangis ya. Karena aku anaknya kuat. Oke. Sama sih mungkin kayak Dian, makasih banget Kawate. Kayaknya emang nggak ada yang bisa ngekspresiin betapa senangnya aku ketemu Kawate. Maksudnya di gereja ini mungkin orang yang paling deket sama aku tuh Kawate gitu. Kayak yang ngajak aku apapun itu, terus selalu ngingetin maupun itu pelayanan, mau ibadah. Pokoknya Kawate tuh nggak capek-capek deh ngingetin aku, apalagi buat ikut connect walaupun aku jarang ikut ya. Terus habis itu mungkin Yoya ini juga bisa kebentuk karena Kawate gitu. Mungkin Kawate ini kayak savior lah buat kita semua gitu. Kawate sabar, Kawate tuh terus apa ya Kak? Mungkin ditekun kali ya, tekun buat ngajak kita semua untuk tetap ibadah bareng-bareng. Pokoknya
mungkin komunitas ini masih bisa berdiri, kita semua bisa ada di sini tuh gara-gara Kawata gitu. Jadi makasih banyak ya Kawata. Mau bilang makasih banyak buat Kawate. Tadi habis lihat juga foto-foto kecil waktu kita sama Kawate, terus nggak sadar bahwa kita udah selama itu dibimbing sama Kawate. Terus mau berterima kasih juga karena iman kita itu berkembang, itu semuanya berkat dorongan Kawate. Terima kasih karena Kawate udah mau mempercayai kita akan setiap talenta-talenta yang kita punya. Kawate juga mendorong kita untuk bisa ikut pelayanan. Itu semua berawal gara-gara dorongan dari Kawate. Makasih banyak juga untuk bimbingan dari Kawate. Mau di dalam gereja ataupun di luar gereja. Kawate selalu bimbing kita, selalu bantu kita, selalu ingetin kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan, untuk bisa mengembangkan setiap talenta-talenta yang kita punya dan balikannya kepada Tuhan. Itu semua berkat Kawate. Makasih juga Kawate udah bantu kita dalam setiap permasalahan kita, pergumulan kita. Semoga nanti pas Kawate balik pulang, dimanapun Kawate berada, dimanapun Kawate ditempatkan, Kawate tetap menjadi berkat bagi banyak orang-orang di sekitar Amin. Kawate. Sukses terus untuk Kawate. Yeay. Ayo, siapa lagi? Yoel dulu yuk. Yoel. Sebenarnya belum ada persiapan buat ngomong apa sih sebenarnya. Cuma aku bisa sampai saat ini ya ngikut Yoya gitu, ya dorongan Kawate juga sih sebenarnya. Ya kita udah aku udah ketemu Kawate memang dari kecil mungkin ya. Tapi aku belum begitu terlalu dekat yang gimana sama sekolah minggu gitu. Cuman kalau yang aku rasa Kawate ya selalu ya kayak rangkul buat kayak ayo deh gitu. Terus dimana saatnya aku udah mulai beranjak remaja, udah disuruh ikut Yoya tapi aku kayak gak mau gak punya teman segala macam. Ya walaupun aku ada teman kayak Hana gitu ya yang bisa bilang ya satu sekolah, cuman aku ngerasa kayak gak punya. Cuman dorongan Kawate juga sampai aku bisa mau ikut di Yoya sampai saat ini. Dan ya puji Tuhan dari awal aku kecil aku udah diajak buat pelayanan di multimedia. Ya it's a long story. Sampai saat ini sih walaupun ya belakangan ini ya udah mulai jarang-jarang karena kuliah juga. Dan kayak Lintang juga sih, Kawate udah sering chat kayak ikut connect deh, cuman sorry chatnya tenggelam karena kuliah. Aduh, sebenernya gitu ya. Sebenernya Kawate bisa bilang memberikan banyak pengaruh besar untuk aku, terutama untuk di saat aku selalu bersyukur, di mana selalu aku harus berpegang terus pada Tuhan, di mana aku harus mengandalkan Tuhan terus. Dan terutama untuk di sekarang ini di kuliah, ya Kawate ngingetin buat terus ingat sama Tuhan, buat jangan pernah lupain Tuhan. Dan itu aja sih. Pokoknya semuanya terima kasih banyak untuk Kawate untuk selama ini. Ya gitu aja. Yeay, terima kasih Yoel. Mungkin dari kakak-kakaknya, dari Light Plus nih yang kita sama-sama berjuang, sama-sama nih. Kak Titin. Aku bingung sebenarnya mau ngomong apa. Tapi aku berterima kasih untuk Kawate. Saya tahu perjalanan Kawate tidak mudah.
udah lama lah kita melayani bersama-sama di GKA. Saya tahu bagaimana Kawate berjuang, saya tahu bagaimana Kawate bekerja keras dan sangat setia untuk hal itu. Jadi tidak salah ketika Kawate menjadi pembina di remaja, kita bisa melihat semua contoh yang baik di situ. Sebenarnya saya yakin lah semua kita merasa kehilangan Kawate. Istilahnya kalau saya lihat dari pengalaman pelayanan, tidak hanya jarang saya menyerah sebenarnya, tapi seolah-olah saya menyerah itu tidak pernah di-ACC sama Kawate sebenarnya. Saya yakin kalau Kawate sudah meng-ACC mungkin saya tidak tahu bagaimana. Tapi terima kasih untuk Kawate, banyak hal yang kami belajar dari Kawate dan kami pasti akan kehilangan Kawate. Tetapi tidak apa-apa, saya yakin juga Tuhan punya rencana yang baik untuk Kawate sama sekeluarga, bagaimana Kawate harus pindah. Cuma harapan saya sih, kalaupun Kawate sudah pindah, kita tetap memiliki komunikasi yang baik ya guys ya dengan Kawate. Dan saya berharap juga tetap ada di dalam grup WhatsApp, jadi Kawate bisa memantau kami, Kawate masih bisa memberikan kami usulan. Dan saya berharap suatu saat nanti Kawate, ini harapannya, Kawate mungkin ada komunitas di Nias dan mungkin kita bisa bertemu secara Zoom dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan pelayanan bersama meskipun melalui online dan lain sebagainya. Ya itu aja sih, ya aku tidak tahu lagi guys. Thank you Kawate. Oke, terima kasih Kak Titin. Siapa Rem? Selanjutnya Rem. Boleh Doroti untuk maju. Halo. Oke. Halo Kawate. Jadi banyak terima kasih buat Kawate. Maaf ya aku lemah banget soal kayak ginian soalnya. Mungkin dari tahun 2015 kali ya atau 2014 gabung di sini. Mungkin kalau kita tahu sekarang tuh save people ya dibilangnya kayak gitu. Aku banyak ngelewatin masa-masa masa-masa insecurities juga di sini. Tapi bersyukur ada Kawate, Kak Titin, Kak Yufa waktu itu yang sangat open wide gitu buat aku. Mau mendengarkan kegelisahan aku, kekhawatiran aku gitu. Bahkan ketika coba singer, yang paling mungkin menurutku supporter nomor satu aku tuh Kawate gitu. Doti gini, mungkin sempet kayak ngerasa apa sih Kawate, masa di depan panggung gini begini sih, kayak aneh banget gitu. Tapi perlahan-lahan gitu ya, tanpa paksaan, dengan penuh kasih, dengan sabar gitu. Jadi apa ya, oh ini yang Kawate maksud, oh ini yang Kawate dorong sama aku selama ini gitu. Kalau ke GKA mungkin dulu waktu pas younger Doroti gitu ya, mungkin datang-datang mana Kak Titin, mana Kawate, selalu diingat dua orang itu gitu. Kita datang mungkin ada kalanya sebagai manusia datang bukan untuk ngelihat Tuhan tapi ngeliat sesama gitu, mana ya Kawate, mana ya Kak Titin, mana ya teman-teman yang lain gitu. Terus ada fase juga di mana Doti inget banget lagi turbulensnya masalah keluarga waktu itu. Yang dengerin Kawate, Kak Titin, Kawate, Kak Titin gitu. I think you're such a great person Kawate, bisa bertahan di banyak masa-masa sulit. Kita sama-sama tahu Kawate perjuangannya gimana, dari multimedia yang mungkin editannya seperti apa sampai saat ini itu pasti nggak mudah. Kawate juga sering lembur, sering menghabiskan waktu, lebih banyak mungkin di gereja daripada mungkin sama keluarga, dimana hal itu menurut aku sebuah pengorbanan yang besar, butuh lapang dada juga gitu. Hingga waktu pas aku ingat banget lagi di Labuan Bajo, lagi dinas, dapat kabar Kawate katanya tanggal 26 mau pulang, Kak Paskah hari ini perpisahan. Sedih banget rasanya, kayak aduh gak bisa ketemu dong sama Adele sama JC gitu. Dua anak lucu gitu, anaknya Kawate, yang aku gak pernah pikirkan Kawate akan punya dua anak perempuan yang lucu-lucu gitu. Ngebayanginnya Kawate aja gitu sih. Sekali lagi Kawate, terima kasih buat supportnya, for your kindness, for your patience, for your love to us juga, buat thank you for being kind buat kita yang mungkin lagi turbulence ya, lagi
lagi masa-masa pencarian jati diri, dan aku personally mohon maaf kalau misalkan Kak Wata jadi ngebuat diri Kak Wata berpikir lebih sedikit tentang Kak Wata dan lebih banyak tentang kita gitu. So, good luck, bye. Ada lagi mungkin yang sudah siap menyampaikan kesan dan pesannya? Yufa? Oke, Yufa. Ini boleh aku buka lagi ya bannernya ya, mau nunjukin kata-kata ke Kawatenya. Jenisnya bahagia, ada ya. Jadi ini adalah dari salah satu kenapa dari tadi tuh nangis ya Kawata ya. Di kalimat kedua, pertamanya kita tahu kita mau terima kasih kepada Kawata, oh ya gitu. Terima kasih kepada Kawata. Kita yakin banget banyak banget pengorbanan Kawata dan kita sangat-sangat berterima kasih kepada Kawata dan tentunya pengorbanan keluarga Kawata juga gitu kan. 6 bulan. Ya ternyata aku juga. Ternyata udah aku tulis padahal masih aja nih ya kan. Nah, di kalimat kedua ya makasih ya Rema dan kawan. Belum. Di kalimat kedua dari tadi tuh pada nangis karena kita nggak bisa menggambarkan bahwa betapa bersyukurnya kita punya kenalan sama Kawata gitu. Ya gitu, terima kasih. Jadi udah terima kasih Alex dan Rema. Jadi istilahnya kayak dari mungkin aja Kawata tuh bisa dibawa ke negara mana atau nah itu bisa mungkin aja Kawata mungkin ke misi kemana, misionaris kemana, tapi Tuhan baik banget. Baik banget bahwa kita bisa kenal, kita bisa istilahnya dari apa Tuhan kayak guru nih kenalan sama Kawata gitu dan kita bersyukur banget. Dan aku ingat 2 atau 3 tahun lalu lah. Jadi waktu itu aku emang aku orangnya ini sih bukan emang doain orang, cuman waktu itu aku nanya ke Tuhan mau doain siapa ya hari ini, terus diingetin gitu ada ayat dari 1 Samuel 16 ini ada 1-13 tapi aku ambilnya dari 13 aja. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan di situ aku diingetin bahwa Samuelnya tuh kayak Katitin sama Kak Wata gitu. Daudnya itu yuya-yuyanya gitu. Kan biasanya Alfi suka ngomong imamat yang rajani. Jadi Katitin sama Kak Wata sama nih yang apa ya penggambarannya lah di situ. Dan ternyata pas Kak Wata udah mau balikin Nias, datanglah yang orang benar-benar namanya Samuel gitu kan. Jadi yang kayak wow penggambarannya udah real nih gitu kayak oh beneran orangnya namanya Samuel gitu yang datang ke sini tuh namanya beneran gitu. Jadi kayak wah Tuhan ini ya apa kayak sedang berkomedi ya gitu. Dan melihat 7 tahun Yoya gitu. Aku kan ngeliatnya ya udah jalanin aja gitu kan. Oh iya Yoya udah 7 tahun ya wah gitu. Pas ngeliat ke belakang waktu itu aku, Kak Mai, Kak Titin, sama Kak Wata sama Doti juga waktu itu lagi jalan ke Depok. Kita nge-flashback gitu bahwa ternyata udah capek keyboardis udah capek. Udah capek. Bahwa
ternyata di Yoya itu sudah banyak yang telah kita lalui gitu, dan ternyata banyak drama juga gitu. Aku kira ya udah ya kita jalan, ternyata kalau kita lihat dari yang zaman Hotel Haris tuh banyak banget orangnya. Terus tiba-tiba kita ya inilah teman-teman kita ya segini gitu. Cuman aku percaya banget bahwa yang Kawate kerjakan itu nggak sia-sia, dan Kawate berhasil banget ngebangun Yoya. Tantangan gitu, karena dilihat, walaupun dilihat kalau secara jumlah mungkin kayak ya kok jadi malah makin dikit sih gitu dari yang awal, tapi malah dari tadi udah banyak banget kan yang sharing gitu betapa inspiratifnya Kawate dan betapa banyak belajarnya kepada Kawate gitu. Jadi kita berterima kasih banyak kepada Kawate, dan tentunya dengan pengorbanan Kawate juga kita tuh merasakan apa ya, di sini tuh damai, tentram gitu, yang mungkin padahal Kawatenya sendiri banyak banget gitu yang dikerjain inilah langsung gitu satu gitu kan. Tapi karena Kawate yang udah berkorban, kita di sini tuh jadi aman gitu. Kita di sini tuh ngerjain ya udah, kita singer apa, padahal di belakang itu kan banyak banget gitu yang Kawate udah kerjain. Jadi hari ini kita mau menselebrasikan keberhasilan Kawate membangun kita, dan karena di Yoya kan kita kadang suka lupa ya untuk selebrasi kemenangan-kemenangan kita yang udah kita lewatin. Kalau di perusahaan aja kegagalan aja harus kita selebrasikan, apalagi yang kemenangan-kemenangan kayak gini gitu. Jadi terima kasih banyak Kawate, dan hari ini sebenarnya tangisannya tuh bukan sedih ya, cuman kita tuh terharu aja gitu. Jadi ya marilah kita bersama-sama guys, kita menselebrasikan kemenangan dan keberhasilan Kawate. Tentunya pasti lewat tangan Tuhan, tapi memang pasti ada pengorbanan Kawate di situ gitu. Yeay. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita persilakan kalau ada yang mau, Kak Hesti. Mau? Oke. Ya, makasih teman-teman. Sebenarnya sih dari beberapa minggu lalu pas aku diajak tarik-tarik foto gedung, aku dari situ udah kayak nggak mau kayak apa ya, karena memang kenal Kawate dari tahun 2018. Ya, waktu itu saya masih pelayanan di sekolah minggu, terus 2019 jadi staff, dan 2019 pas awalnya juga saya nggak dekat dengan Kawate walaupun kita sama-sama di kantor, karena waktu itu saya di bawahnya Kak Hasan, dan pas 2019 saya jadi sekretaris. Waktu itu COVID dan nggak ada orang lain lagi, hanya saya bersama Kawate. Jadi dari situ kalau sampai hari ini saya nggak ada di multimedia, pasti saya dicari itu berkat Kawate. Iya, jadi kayak aku sekarang udah nggak full time di sini, tapi Sabtu itu kayak sepi aja kalau nggak ke GKA gitu. Ya karena memang di multimedia itu saya juga nggak ngerti sama sekali sejak awal, tapi berkat Kawate sampai hari ini Kawate nggak datang pun, dia hanya WA, kamu jalanin ini aku bisa. Itu karena berkat Kawate. Mungkin kadang-kadang kesel juga Kawate, kenapa sih anak ini nggak bisa-bisa, tapi ya saya tahu sekali waktu COVID memang sampai hari ini kadang-kadang orang staff itu udah pada pulang semua, hanya kami berdua bisa sampai jam 9 malam buat ngurusin media seperti itu. Jadi sebenarnya sih kayak diizinkan untuk memilih Kawate di sini aja gitu ya. Dan terima kasih banyak Kawate ya. Nanti kita nggak tahu, tapi harapannya sih kita sehat-sehat dan jangan lupakan kami di sini. Itu aja sih. Yeay, terima kasih. Ada lagi mungkin? Yola? Ayo Yola.
kenal Kawat tuh udah lama. Cuman ya baru masuk Yoyo baru bulan kapan gitu, pokoknya baru. Itu juga dadakan, pelayanan dadakan. Di situ ada Kak Doti sama Kak Hana ya. Waktu itu terus Kawat tuh kayak ayo pelayanan gitu. Aku emang masuk Yoyo tuh kayak Tuhan, aku juga pengen pelayanan kayak gitu. Terus dapat dorongan dari Kawate. Habis Kawate dorong kayak yaudah pelayanan kamu sana gitu kan. Jadi pelayanan udah jalan berapa minggu pelayanan. Selama aku pelayanan, kalau Kawate yang khotbah, Kawate selalu menit-menit sebelum mulai Kawate selalu suruh aku senyum, karena aku tahu juga aku jarang senyum kalau lagi pelayanan, kadang lupa gitu. Terus nge-host juga selalu kayak host. Terus aku juga kameramen gitu kan, Kawate juga waktu itu juga sebelum pelayanan singers aku lagi nemenin KST, terus Kawate kayak kenapa mau di multimedia, ya udah nggak apa-apa, kayak seneng banget boleh. Aku kayak waktu pertama tuh kayak boleh nggak sih pelayanan, terus kayak nggak ada dorongan juga, dapat dorongan dari Kawate. Terus kalau singers lagi latihan Kawate selalu nyemangatin. Terus kadang Kawate ambil mic juga ikut-ikut nyanyi, seru banget, kayak nyemangatin juga. Kawate patahin hati aku. Pokoknya Kawate nggak boleh lupain kita semua. Itu juga Kawate. Nanti juga aku sayang banget sama Kawate. Nanti aku bakal kangen banget sama Kawate. Pokoknya kalau bisa Kawate main-main kesini juga, itu wajib. Terima kasih Yola. Mungkin selanjutnya yang main piano nggak mau Atau aku dulu ya mungkin ya? Oke. Oke, Kawate halo. Asik. Belum. Iya, Kawate kesan pesan ya mungkin dari aku. Aku kenal Kawate udah lama banget bahkan ya. Ini Yoya aja kita 7 tahun ya, 7 mau ke 8. Dan aku udah kenal dari sekolah minggu 2008. Waduh, itu aku mungkin SMP tuh kayaknya tuh. Pertama kali kenal Kawate waktu itu di BTSR, waktu itu sama Kak Tiara ya Kak. Kelas besar dulu ya Kak. Oh sebelum BTSR ya. Kelas besar sama Kak Helen, mamanya Rino ya. Waktu itu aku inget Kawate tuh pertama main gitar itu Kawate. Ngiringin kita ya kan, anak-anak kelas besar. Terus ketemu Kawate lagi di BTSR sama Kak Tiara waktu itu. Setelah itu aku, setelah dari BTSR itu aku umum. Jadi aku cuma jadi jemaat aja biasa datang tiap minggu. Tapi waktu itu aku ingat banget Kawate masih kenal sama aku gitu. Si nanyain, walaupun aku cuma datang minggu langsung pulang gitu. Terus aku di umum itu, lalu ada Yoya. Yoya ada, di tahun pertama aku masih belum join waktu itu. Waktu itu aku kuliah, tapi Kawate waktu itu masih terus nanyain aku, nanyain kabarnya gimana, walaupun tiap hari minggu kita ketemunya. Dan Kawate selalu ngajakin aku untuk ke Yoya, tapi waktu itu aku nggak tahu dari akunya mungkin belum mau atau gimana, tapi Kawate nggak lelah gitu untuk mengajak aku. Sampai di tahun kedua waktu itu
Yoya ada, Kawate ngajakin aku ingat waktu itu aku lagi skripsi di semester akhir. Terus aku ya udah, karena aku mikirnya aku nggak enak, Kawate selalu ngajakin. Cuma Kawate doang waktu itu yang ngajakin aku, selalu pokoknya untuk join ke Yoya. Dan aku mikirnya ya udah, aku nggak enak karena Kawate selalu nanyain aku tiap minggu. Akhirnya aku join waktu itu pertama kali. Dan aku inget itu pertama kali, kalau nggak salah tuh aku baru banget itu lulus itu. Baru banget lulus itu bulan Juli. Aku datang ke sini. Ya Kawate nanyain aku gimana kuliahnya. Aku bilang aku udah lulus. Dan puji Tuhan waktu itu aku ingat juga, aku didoain juga karena aku lulus. Dan pas saat aku wisuda juga Kawate juga datang bersama teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin itu momen yang buat aku, oh ternyata Kawate di sini bukan cuma ngajak aku untuk rame-ramein Yoya gitu, tapi Kawate ada untuk ngajakin aku pengen ya kita sama-sama berkumpul di sini dan berbagi kebaikan, berbagi kebersamaan juga. Dan ya itu momen pas aku wisuda, teman-teman gereja salah satunya Kawate datang, itu yang bikin aku, oh aku merasa ya mereka pengen aku ada di sini dan aku butuh mereka gitu. Itulah momen yang membuat aku sampai akhirnya aku ya puji Tuhan bisa ada di Yoya sampai di tahun ke-7 ini. Dan pada saat itu ya aku masih ikut ibadah Yoya biasa. Terus pelan-pelan Kawate ngajak aku untuk belajar dari multimedia, kamera segala macam. Dan aku di situ juga lihat semangat dari Kawate, passion Kawate. Aku ingat cerita Kawate, aku pernah nanya Kawate. Soalnya aku heran kenapa Kawate bisa gitu megang multimedia. Istilahnya megang semuanya Kawate kayaknya bisa gitu kan. Sampai waktu itu aku pernah nanya Kawate, gimana Kawate kok bisa semuanya kayaknya apa-apa butuh Kawate gitu. Aku inget banget cerita Kawate waktu itu pertama kali datang ke sini ya kesusahan. Bahkan ya Kawate dari Nias pertama kali ke Jakarta, aku inget Kawate bilang lihat eskalator aja baru pertama kali gitu kan di Jakarta gitu. Terus ya gitu dituntut untuk belajar, dan Kawate semangat di situ luar biasa, belajar dari nol. Kawate semuanya bisa sampai sekarang ini, Kawate bisa dibilang semuanya bisa dipegang gitu sama Kawate. Dan sampai akhirnya ya Kawate mau menularkan ke yang lain termasuk aku. Kawate selalu ya nyemangatin aku juga untuk kita sama-sama dan teman-teman yang lainnya untuk bisa sama-sama pelayanan. Sampai waktu itu Kawate juga kita ngadain pelatihan multimedia segala macam, itu Kawate semua tuh yang inisiasi dan mengurus gitu. Balik lagi tuh semuanya juga karena Kawate juga pengen perkembangan untuk gereja dan perkembangan untuk kita juga nih anak-anak muda. Itu luar biasa sih momen yang aku rasakan untuk Kawate. Dan kegiatan-kegiatan yang Kawate selalu inisiasi juga luar biasa. Balik lagi itu juga untuk kita semua yang ada di sini, anak-anak muda. Kawate cuma benar tadi yang teman-teman pada bilang, mungkin kayaknya pikiran Kawate tuh untuk kita semua gitu. Untuk dirinya sendiri mungkin dikesampingkan terlebih dahulu, dan aku melihat itu. Dan terima kasih sekali lagi Kawate, aku bisa di sini juga seperti teman-teman yang lainnya karena Kawate dari awal aku bisa di sini. Dan ya Kawate mau pergi nanti tanggal 26. Mudah-mudahan nggak lupa kita Kawate, dan selalu Kawate nggak hilang gitu. Walaupun Kawate nggak ada di sini, tapi Kawate yang kita kenal tuh bukan nggak hilang gitu. Dan ya kemarin pas tahu Kawate tanggal 26 mau pergi, ya jelas kaget pertama. Mungkin pikiran aku pertama, ini gimana nih gereja, apalagi Yoya yang dipegang Kawate. Selama ini ya kita ada grup Light Plus itu juga, itu Kawate juga, maksudnya Kawate sangat berperan besar juga ada kita di sini. Dan ya kalau aku sih, ya kalau orang itu kan di dalam suatu komunitas itu pasti akan ada datang dan pergi ya. Semua orang itu ada gitu. Dan kita harus siap gitu. Ada orang datang dan pergi, perpisahan itu ada. Tapi yang aku tangkap di sini,
legacy itu, fondasi itu akan selalu ada gitu. Dan Kawate membuat itu ada. Legacy yang dibuat oleh Kawate itu akan selalu ada di Yoya dan di gereja kita ini. Jadi pun Kawate nggak ada, tapi fondasi yang Kawate tanam di gereja ini, di Yoya, akan selalu ada dan selalu kita kenang. Itu. Terima kasih Kawate sekali lagi. Sebelumnya terima kasih Kawate udah mungkin nggak maksudnya mungkin udah sama Kawate mungkin dari kecil juga dan maksudnya apa ya maksudnya untuk lihat perkembangan Yoya dari Hotel Haris itu sampai sekarang aku sadar gitu kalau misalnya bukan seberapa banyak orang yang ada itu tapi seberapa impactful kita orang gitu loh. Oke, terima kasih banget Kawate. Aku ingat banget zaman-zaman awal-awal Covid tuh papa aku juga bingung gimana cara live streaming dan beli segala macam dan Kawate maksudnya bener-bener kayak mau ngertiin mau gitu loh untuk live streaming itu emang bener-bener bagus gitu. Kawate belajar sampai katanya lembur gitu, sering lembur dan terima kasih banget Kawate karena maksudnya impactnya ke kita tuh juga ternyata besar banget gitu. Dan ada satu yang sebenarnya aku ingat banget di Kawate yaitu zaman-zaman Covid teman aku tuh punya gereja kecil dan dia itu lagi bingung cara mau live streaming gimana dan aku di situ sorry kan ngambil waktunya Kawate gitu untuk kayak Kak gimana sih Kak untuk cara live streaming segala macem dan di situ Kawate bener-bener ngezoom sampai 2 jam gitu cara ngejelasinnya live streaming ke temannya aku sampai teman aku itu gereja udah bisa live streaming juga gitu loh dan teman aku berterima kasih banget sama Kawate dan aku pun juga berterima kasih sama Kawate karena apa ya impact yang Kawate buat orang tuh besar banget gitu dan maksudnya sekarang Kawate tanggal 26 mau pergi ya kita semua sedih tapi aku juga semangat buat Kawate karena aku tahu apa yang Kawate lakukan di sini bisa Kawate juga lakukan di sana dan aku cuma mau bilang Kawate good luck untuk perjalanan Kawate di Nias dan semoga saya selalu sama keluarga dan di sana juga bisa berkembang untuk berimpact juga untuk banyak orang lain. Thank you. Yes. Terakhir, pianis kita yang selalu konsisten nih. Dari pertama sampai akhir, dipersilakan. Wah, aku sedih juga ini. Aku sebenarnya ini cerita dulu ya. Aku salutnya sama Bang Wate. Pertama kali aku datang ke sini, kerendahan hati untuk menerima semua orang. Jadi Bang Wate nggak pernah ngejudge seburuk apapun kita. Dia bisa tahan dadanya untuk menutupi kelemahan kita. Satu, waktu meeting staff kalau nggak salah. Yang salah itu anak Yoya. Tapi pas ditanya Bang Wate bilang begini, aku yang salah. Nah dari situ banyak belajar sebenarnya. Kadang-kala kayak aku sendiri nih, sering sekali cari nyaman. Cari nyaman dalam artian ketika ada salah, yang ada aku nggak salah. Tapi Bang Wate mengajarkanku, padahal pertemuannya hitungan, aku bulan 8 ya Kak Ti. Bulan 8, 9, 10, 11, 12. Masih 4 bulan, tapi rasanya Bang Wate itu sosok jadi abang yang jadi teladan bagiku. Dan ada di saat kita suka dan duka gitu. Enggak hanya sekedar pas senang di situ. Di titik-titik orang lain pergi, Bang Wate menjumpai kita, orang lain nggak tahu, dia bilang, kau bro lagi kenapa? Cerita aja gitu. Padahal biasanya laki-laki sama laki-laki agak segan sampaikan sesuatu gitu ya. Tapi rasaku Bang Wate, bukan karena aku memuji Bang Wate, tapi rasaku Bang Wate jadi teladan, sosok abang. Mungkin kalau bapak mungkin karena belum kena banget gitu ya, tapi abang mengajarkanku, iya kerendahan hati. Rendah hati dan nggak pernah bersungut-sungut. Hampir jarang aku lihat Bang Wate tiap hari ketemu nggak pernah ngeluh. Kayak rasa Bang Wate enjoy gitu ya, nggak ada beban, nggak ada masalah. Bahkan kalau kita Doti waktu yang nyanyi
persiapan gini, Bang Wata tahu nggak responnya gimana? Jadi padahal Bang Wata lagi sakit perut itu. Sakit perut tapi gila banget Bang Wata nih, semangat luar biasa pelayanan. Nah kalau kesannya Bang Wata aku nggak mau nangis-nangis, tapi mungkin doa yang kupanjatkan sama Tuhan gitu ya. Ketika di Nias, hal yang sama juga akan dirasakan banyak orang bahwa Bang Wata itu punya dampak yang besar gitu ya. Karena emas dimanapun dicampakkan akan tetap jadi emas. Jadi harapan kami Bang Wata jadi teladan bagi keluarga, berkat bagi banyak orang. Ketemu di orang-orang baru di sana, bisa juga sama seperti kita, punya komunitas. Tapi satu hal yang patut kita acomin jempol, hari ini teman-teman Michael, aku ngelihatnya ya, aku membaca historical gitu ya. Michael bisa segede ini dari kecil sama Bang Wata. Nih aku tadi sekilas waktu main piano gini-gini, nangis tadi sebenarnya, waktu Doti nangis. Michael mungkin gak sehebat ini host gitu ya, pas ngomong sekarang. Tapi tahu nggak siapa sosok yang berdiri di depannya? Bahkan di belakang, Bang Wata. Si Doti yang bisa singers, bisa pede. Pede banget gitu ya. Tahu nggak? Tahu nggak siapa yang bisa, yang bentuk karakter dan pribadi? Selain orang tua, Bang Wata berperan penting. KST bisa S2, KST bisa multimedia, ada Bang Wata di belakang. Nggak hanya tupangan usaha, tapi ada doa. Rasanya mungkin kita jarang berpikir bahwa sosok laki-laki itu sering mendoakan anak-anak rohaninya. Kita kan anak-anak rohani Bang Wata. Tiap malam pasti didoakannya tuh, percaya. Si Yoel, semua kita. Si Rema mungkin lagi culun-culunnya waktu kecil. Tapi sekarang lihat host, semua itu ada bagian penting dari peran Bang Wata. Jadi aku mau bilang, tapi cerita si Yufa tadi sebenarnya mengkait-kaitkan ada Samuelnya kan. Tapi rasaku Bang Wata, kami berterima kasih. Walaupun aku hitungan bulan, tapi sosok abang itu pertemuan kita udah seperti beberapa tahun gitu ya Bang, udah lama. Jadi apa yang abang ajarkan kepada kami, termasuk sama aku masukan-masukan abang, Sam nanti kalau udah aku pergi, harapan abang kau yang membantu Michael, Doti dan lain sebagainya, teman-teman, Rema, supaya komunitas ini ketika Bang Wata bukan semakin buruk. Justru Bang Wata akan bangga di Nias sana mendengar kita akan semakin maju, betul nggak teman-teman? Jangan ketika Bang Wata udah pergi, sedih kita terus gak datang lagi, oh ya, gitu ya. Sedih amat tuh Bang Wata. Tapi justru dengan kepergian Bang Wata, pas seperti yang Yufa bilang, justru ini rasanya sukacita. Bang Wata sudah berhasil membentuk kita seperti pribadi yang saat ini, dan itu harus kita pertahankan gitu. Kalau boleh semakin satu menyatu supaya saling mendukung. Bahkan yang kuliah saling topang menopang, yang bekerja saling mendoakan supaya komunitas kita ini bisa menyelamatkan banyak orang begitu kira-kira. Jadi aku nggak mau sedih-sedih sih sebenarnya. Jadi Bang Wata terima kasih, dan mungkin hitungan berapa hari lagi ya. Aku hitung-hitung selalu, tiap hari aku bilang Bang Wata, Bang, Bang, satu kali upload 1 minute lagi Bang. Bisanya 1 minute sekali seminggu kan, sekali upload lagi Bang. Iya Sam, tenanglah Sam. Jadi gini, mumpung Bang Wata seminggu lagi di sini, teman-teman curilah ilmunya sebanyak-banyaknya. Karena jujur, kalau aku melihat dari sisi jemaat ya, gereja sekarang Bang Wata yang backup bagian multimedia. Coba Bang Wata nggak ada, kita yang di sini. Makanya kita teman-teman seminggu ini coba tanya-tanya apa aja yang diperlukan. Ketika Bang Wata nanti nggak ada, ibadah tetap berjalan dengan baik. Itu aja sih. Jadi terima kasih Bang. Doa kami selalu menyertai Abang. Sukses terus, diberkati keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih Sam. Udah semua Kak Wata. Ini persembahan kita Kak Wata. Mungkin nggak seberapa ya, kita datang ke sini dan juga teman-teman udah dari yang senang sampai sedih semuanya sudah disampaikan. Mungkin dari Kak Wata ada yang mau disampaikan Kak ke kita semua Kak? Yes. Oke. Sedih lagi. Yang pertama sekali hari ini saya dijebak, itu yang paling penting karena saya datang ke tempat ini buat acara ulang tahunnya Doti sama Michael ya, dibilang. Dari kemarin soalnya saya tanya terus sama Samuel acara ini gimana, apa yang bisa saya bantu gitu. Karena memang kalau ada acara saya orangnya ya supaya acara itu jangan seadanya gitu. Kalau bisa kita kasih yang terbaik kenapa enggak. Cuman saya udah curiga Samuel
nggak beritahu, nanti aja bang kita bisa urus. Oh ya udah, oke. Jadi ya itulah acara hari ini. Tapi terima kasih banyak, saya nggak bisa berkata apa-apa buat teman-teman untuk acara hari ini. Saya nggak sampai kepikiran juga. Tapi thank you untuk acara hari ini. Dan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ya memang Kawate di GKA dari tahun 2008 ya. Kawate waktu itu masih mahasiswa ya. Dan saya mulai pelayanan itu memang dari bawah, dari nol. Dari sekolah minggu. Saya ingat banget awal-awal saya ngajar di kelas besar waktu itu, ketemu sama Michael, ketemu sama Yuva, Kevin, Junot, dan banyak teman-teman yang lain yang saat ini sudah nggak ada di GKA. Saya belajar banyak hal dari gereja ini. Karena saya dibesarkan dari gereja ini juga, ya. Dari saya mahasiswa, saya dibentuk di sana, dapat ilmunya, dan ketika saya terlibat dalam pelayanan ini, banyak hal yang saya pelajari. Saya orangnya memang suka mau belajar. Jadi ini saya sampaikan ke teman-teman supaya ini jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk ya apapun lah, karena memang segala sesuatu itu mungkin baru bagi kita. Ya termasuk waktu saya datang ke Jakarta, masuk ke dalam sekolah minggu, nggak pernah tuh dulu saya ngajar di sekolah minggu, tetapi saya mau belajar gitu. Ya apapun, kalau saya bilang waktu itu saya nggak bisa saja. Saya memang nggak punya background di sana, tetapi lagi-lagi saya mau belajar ya dari main gitar. Dulu saya nggak jago main gitar, tapi saya pede-pede aja, saya mau belajar. Kemudian mau ngajar, saya belajar dari Kak Helen, dari Kak Tiara, dari kakak-kakak sekolah minggu, bagaimana saya untuk mengajar teman-teman, merangkul teman-teman sekolah minggu. Ya mungkin ya banyak banyak kenangan terindah dari saya mengenal teman-teman. Memang Hana dulu masih kecil banget, saya ingat tuh 2008. Lintang juga, ya sering main lah. Ya saya memang mencoba untuk menjadi kakak buat mereka waktu itu. Jadi apapun saya coba ikutin gaya mereka ya. Ya itulah cara saya bagaimana adik-adik saya ini bisa nyaman dengan saya, bisa nyambung, dan ketika ada yang saya sampaikan mereka bisa dengar. Jadi kalau hanya saya dikte dengan cara ya mungkin ada orang yang langsung ngomong ya tanpa basa-basi, langsung to the point. Tapi saya orang yang nggak kayak gitu. Saya bahkan kayak ketemu Doti, dengan gayanya Doti saya coba ikutin. Bahkan Mama Doti sempat bilang waktu itu, "Pak Wate, kok kamu bisa ngikutin gaya Doti?" Ya begitulah. Kalau kita mau merangkul mereka ya kita harus bisa menjadi mereka dulu. Jadi itu dan itu saya belajar dari kakak-kakak di sini, dari gereja ini. Ya itu sangat saya bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman, dan semoga apa yang kita lalui selama ini ya mungkin memang kadang membuat kalian kesal ya awal-awal mungkin ya, ketika Kawate awal-awal mencoba untuk merangkul teman-teman untuk terlibat dalam pelayanan. Memang karena Kawate lihat bahwa ya kalau bukan anak-anak muda ini yang akan melayani di gereja ini, siapa lagi yang kita andalkan. Makanya saya tidak jemu-jemu untuk berdoa, untuk tetap mengajak teman-teman, meskipun saya tahu betul bahwa kadang kalian kesal dengan Kawate tidak henti-hentinya untuk merangkul teman-teman. Tapi lagi-lagi ingatlah bahwa segala karunia talenta kita kembalikan buat Tuhan. Memang teman-teman, saya lihat kalian punya potensi besar, dan biarlah setiap potensi itu dan kebersamaan ini juga terus ditingkatkan ke depan. Jangan sampai ketika Kawate tidak ada, saya paling gak mau Kawate nggak ada, itu akan berpengaruh besar dengan misalkan di Yoya. Nggak mau, Kawate sangat bersedih ketika mendengar wah ketika Kawate nggak ada, Yoya tidak berjalan dengan baik. Saya sedih, makanya saya kemarin sejak Kawate keterima jadi dosen di NIAS itu, saya memberikan waktu saya untuk mencoba transisi supaya pelayanan atau tugas tanggung jawab Kawate di gereja ini bisa berjalan dengan baik. Ya seperti yang saya katakan tadi, termasuk ke Samuel yang selama ini yang saya coba dorong terus untuk mengambil peran saya ya
baik itu di Yoya ya. Saya mau Samuel ini juga ya apa ya, bisa menjadi motor juga buat teman-teman yang lain dan untuk merangkul teman-teman. Dan biarlah kebersamaan ini ya di Yoya ini terus saya mau ya, ini harapan saya ya, supaya terus kalian pegang, terus kalian jalankanlah, apalagi kalau kalian tadi terinspirasi dengan Kawate, dengan cara merangkul kalian dari tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu hal yang luar biasa saat ini, ya tularkanlah itu kepada teman-teman pemuda yang lain, rangkullah mereka untuk terlibat dalam pelayanan di gereja ini ataupun dimanapun teman-teman berada nanti. Kawate juga di Nias ya punya doa sendiri juga, saya bisa menjadi berkat di sana, dan doa saya untuk Yoya, untuk GKA, untuk rumah saya di sini, saya mau juga pasti yang lebih baik lagi ke depan. Itu harapan saya. Jadi jangan sampai Kawate pergi ya nanti banyak hal yang terbengkalai. Saya nggak mau seperti itu, makanya di multimedia ya khusus ibadah minggu saya coba mempersiapkan teman-teman supaya ibadah itu bisa berjalan dengan baik, meskipun saya nggak ada tetap jalan dengan baik. Makanya selama ini kalau kalian teman-teman lihat Kawate kadang cuma tugas kamera atau cuma memantau aja, karena memang Kawate coba untuk melihat bahwa oh tanpa Kawate udah bisa jalan gitu. Jadi harapan saya sih biarlah teman-teman tetap semangat lagi, lebih semangat lagi justru ya, karena Kawate nggak ada, justru lebih semangat lagi menjadi Kawate-Kawate yang lain ya, yang bisa membuat komunitas ini ya, kita berbicara komunitas ya, semoga komunitas ya ini ke depan jauh lebih baik. Itu aja buat apa yang bisa saya sampaikan. Kesan, kalau berbicara kesan mungkin ya banyak hal lah, kenangan-kenangan terindah bersama dengan Yoya ya, tapi saya nggak mau bersedih lagi karena saya tadi udah nangis terseduh-seduh dengar cerita kalian, tapi saya nggak mau lagi untuk membuat cerita-cerita yang bersedih, tetapi ya yang lebih semangat aja ke depan ya. Ada kakak-kakak like plus juga di sini ya, saya berharap Rema juga nanti jadi kakak pembina buat teman-teman Yoya ya, karena saya lihat ya harus banyak ya, bukan teman-teman yang lain juga nanti ya, coba jadi kakak-kakak buat teman-teman Yoya. Apa misalkan ada teman-teman atau anak-anak yang baru, coba kita rangkul, meskipun memang tidak mudah, itu yang Kawate alami, ini memang tidak mudah, khususnya dalam pekerjaan Tuhan itu teman-teman, tidak gampang ya, ada jerih lelahnya, bahkan kalau kata-katanya tadi ada pengorbanannya ya, memang kita harus berkorban. Sama seperti Yesus berkorban buat kita, ya demikian juga dalam pelayanan ini kita berkorban. Ya baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi sekalipun, itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Jadi teruslah tingkatkan itu teman-teman, tetap semangat. Kawate juga sudah berjanji ke kakak-kakak like plus ya, dan juga ya yang ada di sini, saya akan terus ada buat kalian ya, meskipun saya di Nias, tapi kalau ada apa-apa ya nggak apa-apa, beritahu Kawate, saya siap untuk membantu jika memang Kawate bisa membantu. Biarlah kita adalah satu keluarga ya, kita saling mensupport satu sama lain, meskipun Kawate di Nias, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Itu aja, terima kasih banyak sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua teman-teman. Yes. Terima kasih Kawate. Sebenarnya rundown kita 30 menit doang sebenarnya, kesan dan pesan. Tapi ini satu orang kayaknya 30 menit kayak tadi ya. Ya semoga, terima kasih sekali lagi Kawate. Semoga harapan dari Kawate tadi untuk kita semua, bukan kita sedihnya cukup di sini aja ya Kak, awal-awal ini, tapi kita harus menatap ke depan lebih baik lagi, dan harapan Kawate untuk komunitas kita lebih baik lagi, itu bisa kita wujudkan sama-sama. Amin. Oke, sekarang kita mau main games ya. Kita mau dulu, seperti yang tadi udah dikasih tahu, kita bakal ada hadiah ya. Gimana nih gamesnya nih? Untuk games mungkin kita panggil aja. Untuk Boleh. Yuva. Kak Yuva yang sudah menyiapkan gamesnya, kita mau senang-senang sini nih. Ya, jadi gamesnya itu adalah kita
nanti nadanya semua sama, tapi ntar nana-nananya bentuknya liriknya beda-beda semua, tapi ntar nadanya sama gitu. Nah, hadiahnya dulu ya, hadiahnya kita punya flashcard BCA Limited Edition GKA. Mantap. Limited Edition berisi 50.000 untuk 2 orang. Jadi nanti Kawato Asik. bisa pilih lirik mana yang Kawato paling suka, itu yang akan mendapatkan hadiahnya. Oke. Mantap. Inilah penampilan nih. Langsung ya. Oke. Ini nada tidak dihitung ya, lirik aja ya. Kawato, talentanya banyak banget. Bisa ini, bisa itu. Bebannya bentar lagi berkurang. Kawato, kakak yang baik, selamat berpisah, Tuhan memberkati. Wata sangat inspiratif, bekerja sangat keras, Tuhan memberkati. Kak Wate, itu pembimbing kami, utusan dari Tuhan, kami sayang Kak Wate. Kak Wate, kakak selalu asik, selalu bikin aku senyum, we love you Kak Wate. Kak Wate, selalu ceria, penyemangat kita, Tuhan memberkati. Bersama di sini, bersama Lightning Gang, kita tertawa bersama. Masih ada Kak, masih ada, sumpah. Kawato, teman kita semua, abang paling hebat, sosok menyenangkan. Kawato, terima kasih atas segalanya, kita belajar banyak. Yeay. Terima kasih semuanya. Sekarang Kawato yang langsung memilih di tempat. Jadi hanya 2 pemenang Kawato. Kayaknya berat nih, soalnya bagus-bagus semua. Tapi apresiasi untuk Lintang. Soalnya dia siapin langsung 3, jadi luar biasa. Yang 1 buat Hana. Oke, thank you guys. Sorry ya yang lain nggak dapat ya, sorry.